Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Egyansyah, biasa dipanggil Fajar, dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, kali ini saya akan membuatkan video yang akan digantikan oleh UAS video ini ya. Nah, ada 3 materi, yaitu yang pertama adalah persamaan difference linear derajat 1, yang kedua adalah persamaan difference non-linear derajat 1, yang ketiga adalah persamaan difference derajat lebih dari 1. Nah, sebelumnya yang terhormat nih, selaku dosen pengampu di mata kuliah metode optimasi, yaitu yang terhormat Bapak Muhammad Barul Ulum, SE, MSI, AWP, selaku dosen pengampu. Dan teman-teman yang saya banggakan, berikut ini adalah video pembahasannya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, izinkan saya menyampaikan latar belakang mengapa topik ini penting untuk kita pelajari. Matematika itu nggak cuma soal angka dan rumus yang bikin pusing, tapi juga punya peran krusial dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi yang kita pelajari. Nah, salah satu alat matematika yang super penting itu adalah persamaan diferensial. Persamaan diferensial ini berguna banget untuk memodelkan berbagai fenomena, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, sampai dinamika pasar. Masalahnya, banyak dari kita masih kesulitan membedakan jenis-jenis persamaan diferensial dan cara penyelesaiannya. Makanya, dalam presentasi ini saya akan coba menjelaskan 3 jenis utama persamaan diferensial dengan gaya bahasa yang mudah dipahami. Berikut videonya. Nah, dalam materi ini ada beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas nih. Yang pertama itu apa sih definisi dan karakteristik dari persamaan diferensial linear derajat 1 dan bagaimana cara menyelesaikannya. Yang kedua adalah apa bedanya persamaan diferensial linear sama yang non linear. Yang ketiga ada apa itu persamaan diferensial derajat tinggi dan gimana cara menyelesaikannya. Yang keempat adalah bagaimana penerapan ketiga jenis persamaan diferensial ini dalam bidang ekonomi. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu nih pengertian dari persamaan diferens. Persamaan diferens merupakan salah satu alat penting dalam pemodelan matematis berbagai fenomena alam dan sosial. Dalam konteks metode optimasi, pemahaman terhadap bentuk dan penyelesaian persamaan diferens sangat krusial untuk menganalisis dinamika sistem diskret. Pada bab ini akan dibahas 3 kategori utama dari persamaan diferens. Yang pertama adalah linear derajat 1, yang kedua non-linear derajat 1, dan yang ketiga adalah persamaan dengan derajat lebih dari tinggi. Oke, pembahasan yang pertama adalah persamaan diferens linear derajat 1. Mari kita mulai yang paling dasar dulu nih, persamaan diferens linear derajat 1. Nah, jadi persamaan diferens linear derajat 1 itu adalah persamaan yang hanya mengandung turunan pertama dari fungsi yang tidak diketahui dan bersifat linear terhadap fungsi tersebut. Bentuk umumnya itu adalah dy per dx ditambah px dikali y sama dengan qx. Nah, persamaan ini linear karena fungsi y dan turunannya nggak dipangkatkan, nggak dikalikan satu sama lain, dan nggak muncul dalam bentuk non-linear lainnya. Ciri-cirinya yaitu hanya mengandung turunan pertama atau order 1, linear terhadap fungsi y dan turunannya, tidak ada pangkat, perkalian antara y dan dy per dx atau fungsi non-linear lainnya. Untuk menyelesaikan persamaan tipe ini, kita bisa pakai metode faktor integrasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pastikan persamaan dalam bentuk standar dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Hitung faktor integrasinya, mu x sama dengan e pangkat integral px dx. Kalikan seluruh persamaan dengan mu x. Persamaan akan menjadi bentuk d per dx mu xy. Nah, integrasi kedua sisi untuk mendapatkan y x-nya. Oke, saya akan mencontohkan soal di materi persamaan diferensial derajat 1. Nah, contoh soalnya tuh seperti ini. Kita pertama buat soalnya dulu, yaitu dy per dx nih ditambah dengan 2, misalkan ya, ditambah dengan 2y sama dengan e pangkat dengan x. Nah, aplikasi yang pertama itu ada di pertama, kita pisahkan dulu. Yang pertama kita akan membuat px yang terlebih dahulu, yaitu sama dengan 2 P
IPS sama dengan 2, sedangkan Q-nya itu sama dengan E pangkat dengan X. Nah, selanjutnya kita bikin mu-nya, yaitu mu X sama dengan E dipangkatkan. Nah, kita tambah yang namanya integral 2 dx ya. Nih, 2 dx sama dengan ini turunkan E pangkat dengan 2x. Karena ada 2 di sini, kita pindahkan ke sini. Nah, kalikan persamaannya. Misalkan E pangkat dengan 2x. Nih. Nah, kita turunin jadi dy per dx. Kita kurungkan seperti ini. Dan kita tambahkan dulu nih. Jadi 2e pangkat dengan 2x itu. Nah, jangan lupa ditambah dengan y-nya sama dengan ini dulu. Turun lagi e, kita pangkatin lagi e, jadi dia 3 ya teman-teman, karena ini ditambahin dari 3. Selanjutnya dari d per dx, d per dx ya. Nah, kita buat dulu e pangkatkan dengan 2x nih, terus tambah dengan y. Selanjutnya kita buat yang ini, turunin aja e akar dengan 3x. Nah, selanjutnya kita bikin integrasinya. Integrasi itu seperti apa sih? Nah, yang pertama tadi kan kita udah buat nih yang ini tadi. Nah, ini namanya integrasi. Kita bikinin dulu integralnya. Integral pangkat 3x. Nih, yang ini dx sama dengan setengah 1/3 e pangkat dengan 3x plus c. Nah, selanjutnya yang terakhir itu kita akan solusi terakhir nih. Kita bikin jadi y sama dengan 1/3 e pangkat dengan x ditambah dengan ce pangkat dengan min 2x. Nih. Nah, dalam ekonomi, persamaan tipe ini sering dipakai untuk menganalisis pertumbuhan investasi dengan suku bunga tetap, di mana jumlah uang yang beredar itu akan dihasilkan persatuan. Oke, pembahasan yang kedua adalah di persamaan difference nonlinear dari 1. Nah, sekarang kita lanjut ke persamaan diferensial nonlinear dari 1. Persamaan difference nonlinear derajat 1 adalah persamaan yang juga mengandung turunan pertama, tapi hubungan antara fungsi dan turunnya bersifat nonlinear, yang artinya fungsi atau turunannya bisa muncul dalam bentuk kuadrat akar, eksponensial, logaritma, atau dikalikan satu sama lainnya. Nah, contoh rumusnya, dy per dx sama dengan y pangkat 2 ditambah dengan x. Ciri-cirinya tetap orde pertama, tetapi mengandung dy per dx nya saja, tidak linear terhadap y atau dy per dx. Mengandung kuadrat akar, eksponensial atau bentuk lainnya dari y atau dy per dx. Untuk menyelesaikan persamaan tipe ini, ada beberapa metode-metodenya. Yang pertama dari substitusi jika cocok, variabel terpisah jika dapat dipisahkan. Yang kedua, transformasi atau metode numerik untuk kasus yang lebih kompleks. Nah, itulah penjelasan dari materi nonlinear. Selanjutnya saya akan mencontohkan nih contoh soal dan cara penyelesaiannya. Berikut ini adalah misalkan contoh soal dari persamaan nonlinear ya, nonlinearnya. Nah, yang pertama itu ada di soalnya dulu. Ini mengaplikasikannya tuh simple daripada yang tadi. Yang pertama kita buat dulu dy per dx, dan jangan lupa kita tambahin itu apa? Y pangkat 2 ya. Nih, y pangkat 2. Nah, penyelesaian dengan metode variabel terpisah. Nah, cara mengaplikasikannya itu gimana? Yang pertama itu pisahkan variabelnya. Misalkan nih 1, kita bikin 1 per y pangkatin 2. Nah, kita kurungin dulu. Jangan lupa kita kasih dy sama dengan dx nya. Nah, ini yang dinamakan variabel terpisah. Nah, selanjutnya kita
integrasikan. Gimana sih caranya? Yang pertama kita bikin dulu integrasikan ya. Integrasikan. Nah, itu yaitu kita turunin min 1 per, jangan lupa y-nya. Nah, selanjutnya kita tambahin nih x ditambah dengan c. Tuh. Nah, gimana sih solusinya dari penjelasan ini? Kita kasih solusinya. Solusinya tuh seperti ini ya. Jangan lupa kita tambahin y-nya. Y jangan lupa sama dengan min 1 per x plus c. Jangan lupa dikurungin ya. Tuh, jangan lupa dikurungin. Nah, inilah contoh soal dari nonlinear. Mudah banget dipahami ya. Nah, persamaan nonlinear ini punya karakteristik khusus. Solusinya nih sangat sensitif terhadap kondisi awalnya yang dikenal sebagai efek kupu-kupu dalam teori Coase. Nah, dalam ekonomi, persamaan ini itu dipakai untuk memodelkan fenomena kompleks seperti siklus bisnis dan dinamika harga. Nah, dalam pasar dengan Feinberg-Lopes. Nah, itulah contoh soal dan penjelasan dari materi yang kedua, yaitu nonlinear. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu derajat lebih dari 1 ataupun derajat lebih tinggi. Pembahasan yang ketiga adalah persamaan diferensial derajat lebih dari 1 ya. Nah, sekarang ini kita bahas dulu nih persamaan diferensial derajat lebih dari 1 atau yang disebut dengan orde tinggi. Persamaan diferensial orde tinggi itu adalah persamaan yang melibatkan turunan kedua, ketiga, atau lebih dari fungsi tak diketahui. Bisa bersifat linear maupun non-linear dan digunakan untuk memodelkan fenomena yang lebih kompleks. Contohnya nih, misalkan d pangkat y per dx pangkat 2 dikurang dengan 3 dy per dx ditambah dengan 2y sama dengan 0. Ciri-cirinya itu adalah mengandung turunan kedua atau lebih, bisa linear ataupun non-linear, bisa homogen jika sisi kanannya itu 0. Nah, atau non-homogen. Untuk menyelesaikan persamaan linear homogen dengan koefisien konstan, langkah-langkahnya itu berikut ini. Nah, buat persamaan karakteristik, cari akar-akar dari persamaan karakteristik. Bentuk solusi umumnya itu tergantung jenis akarnya. Misalkan real berbeda, ada yang real sama, ada yang kompleks. Nah, untuk yang non-homogen itu solusinya itu adalah yang pertama tuh bisa solusi homogen ditambah dengan solusi khusus. Nah, kali ini saya akan menjelaskan contoh soal dari derajat lebih dari atau derajat yang lebih tinggi ini ya. Nah, ini dia contoh soal dari derajat lebih tinggi ya. Yang pertama kita buat dulu yaitu pangkat 2y per dx pangkat 2. Nah, terus dikurang dengan 3 dy per dx. Nih, selanjutnya ditambah dengan 2y sama dengan 0. Nah, ada 3 penyelesaiannya. Yang pertama kita bikin persamaan karakteristiknya dulu seperti ini. Yang terus kita buat yang namanya penyelesaian karakteristik. Kita bikin dulu R-nya R2 atau R pangkat 2 dikurang dengan 3R ditambah dengan 2 sama dengan 0. Nih, terus kita akarkan. Ini sebenarnya ini R itu adalah akar ya, sama dengan 1,2. Berarti akarnya itu adalah 1,2. Nah, solusi yang ketiga yaitu adalah solusi umumnya seperti ini. Kita buat lagi Y sama dengan C. Ini adalah namanya C1. Yang C1 bawah ini ya. Terus selanjutnya adalah E pangkat dengan X ditambah dengan C2. Sama lagi E pangkat dengan 2X. Ini 1X, ini 2X seperti itu. Nah, itulah contoh dari soal
derajat linier yang paling tinggi. Nah, dalam konteks ekonomi, persamaan diferensial order tinggi ini digunakan untuk menganalisis fluktuasi siklikal dalam perekonomian dan interaksi antara berbagai variabel makroekonomi. Nah, itulah contoh soal dari derajat lebih tinggi nih. Nah, sekarang ini kita lihat penerapan ketiga jenis persamaan diferensial ini dalam bidang ekonomi. Persamaan diferensial derajat 1. Nah, pertumbuhan investasi dengan suku bunga tetap, analisis pertumbuhan ekonomi sederhana, model penawaran dan permintaan dasar. Nah, sedangkan persamaan diferensial non-linear derajat 1 itu siklus bisnis, dinamika harga dalam pasar dengan feedback loops, model pertumbuhan dengan kendala sumber daya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke persamaan diferensial order paling tinggi nih. Itu adalah fluktuasi siklikal dalam perekonomian interaksi antar variabel makroekonomi, sistem ekonomi yang dinamis dan kompleks. Nah, untuk mengakhiri presentasi ini, izinkan saya nih menyampaikan beberapa kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi. Nah, persamaan diferensial linear derajat 1 itu merupakan fondasi dalam pemodelan matematis dengan struktur teratur dan metode penyelesaian sistematis. Nah, kelebihannya itu ada pada keteraturan dan kemudahan penyelesaian yang menjadikan efektif untuk pemodelan fenomena sederhana. Persamaan diferensial nonlinear derajat 1 memiliki karakteristik yang lebih kompleks dengan solusi yang sensitif terhadap kondisi awalnya. Nah, meskipun lebih menantang untuk diselesaikan, persamaan itu lebih akurat dalam memodelkan fenomena dunia nyata yang tidak mengikuti pola linear. Nah, yang ketiga itu adalah persamaan diferensi derajat lebih dari 1 atau yang lebih tinggi nih. Sangat penting nih dalam memodelkan sistem dengan percepatan ataupun laju pertumbuhan yang kompleks, memungkinkan analisis yang lebih mendalam untuk berbagai fenomena ekonomi. Nah, ketiga jenis persamaan diferensial ini itu membentuk perangkat analisis yang komprehensif untuk memaknai atau memahami dan memprediksi berbagai fenomena dinamis dalam sistem ekonomi, dan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik dan metode penyelesaiannya masing-masing. Jenisnya itu menjadi kunci untuk menerapkannya secara tepat dalam optimasi berbagai masalah dunia nyata. Nah, itulah kesimpulan yang dapat diterima pada materi kali ini. Demikianlah presentasi dari saya mengenai persamaan diferensial linear dan non-linear. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang konsep-konsep yang dibahas. Saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Bapak Muhammad Bahrul Ulum, SEMSI AWP, selaku dosen mata kuliah metode optimasi, serta kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak presentasi ini. Sebelum menutup presentasi ini, saya akan memberikan beberapa patah kata. Lelah itu pasti, menyerah bukan solusi. Saya M. Fajar Regensyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.